Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, hati adalah pusat pergerakan jasad manusia. Dalam konsepsi Islam, jika hati seseorang hamba bagus, maka akan baik pula perilaku fisik seseorang. Demikian juga sebaliknya, jika hati kotor, akan bisa tercoreng pula amal perbuatan. Hati adalah cermin bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah. Bersama kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Ustadz, luar biasa ini. Kita berbicara tentang hati adalah cermin. Kalau kita mengingat Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika kena air. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Beliau bersabda, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Luar biasa nih Ustaz. Gimana? Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyampaikan innal quluba tasda'u kama tasda'ul al-hadidu idza asabahul ma. Hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Sebagaimana tema yang akan kita bahas adalah hati bagaikan sebuah cermin. Jadi hati yang sebenarnya ketika belum terkena noda itu bersih, sehingga memantulkan pantulan cahaya yang sempurna. Iya. Akan tetapi tatkala terkena noda-noda, maka pantulannya pun tidak maksimal. Iya. Maka di antara sebab terkadang kita merasa berat, kaki berat melangkah menuju tempat ibadah yaitu masjid. Terkadang kaki berat untuk melangkah tatkala dimintai tolong oleh orang tua. Itu sebenarnya bukan karena kakinya yang berat, akan tetapi karena hatinya yang sudah terkena noda. Maka Nabi mengingatkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi di awal, bahwa hati itu bisa berkarat sebagaimana besi berkarat tatkala besi terkena air. Kemudian menjadi timbul pertanyaan, memang hati berkarat terkena apa? Yeah. Apakah terkena air juga gitu? Padahal hati di dalam jasad kita. Maka hati itu berkarat karena dosa-dosa yang kita buat. Sehingga dalam sebuah riwayat Nabi menyampaikan, tatkala seseorang berbuat satu dosa, maka timbul titik hitam di dalam hatinya. Kalau dosanya 10 titik hitam di dalam hatinya. Tatkala makin sering berbuat maksiat, berbuat dosa, maka hati yang tadinya bersih, memantulkan cahaya rohani menjadi redup. Keredupan inilah menjadikan seseorang itu lupa jati dirinya. Menjadikan seseorang itu lupa siapa yang menciptakannya. Terkadang terdengar seruan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hatinya redup, kurang baterainya, sehingga tidak memancarkan cahaya rohani, tidak menghasilkan energi rohani. Akhirnya kakinya terasa berat untuk melangkahkan menuju masjid. Bukan kakinya yang berat, tapi karena hatinya redup. Redupnya kenapa? Karena dosa yang dia buat, sehingga hatinya menjadi redup. Iya. Tadi ketika berbicara hati adalah cermin, ada orang Sunda bilang, sajero-jerona leuwi atau laut bisa diteuleman. Tapi sadeet-deetna hate mal bisa katempo gitu. Ini sebenarnya gambaran kalau kita berkaca dari hati adalah cermin,
kita bisa melihat ketika punya kawan yang lagi tidak suka terhadap kita. Ini memang kita tidak melihat hati ya tadinya, tetapi melihat gambaran dari raut mukanya. Boro-boro senyumnya, kemudian berpaling, apa istilahnya samutut, kuas tutut. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu lebih tadi Ustaz menyampaikan ketika gambaran seorang yang mohon maaf hatinya yang soleh, hatinya yang ikhlas, mungkin sekilas kita sejuk aja melihatnya. Jadi boro-boro ngomongnya melihatnya sudah sejuk nih. Ketika melihat Ustadz Roja ini ya luar biasa. Ini satu gambaran nih ya. Seperti itu. Seperti apa Tad hal tersebut? Ulama menyampaikan al-dhahiru yadullu alal batin. Dhahir kita, casing kita ini memperlihatkan isi hatinya. Maka sering menjadi perdebatan. Wah ngapain pakai cadar, gening masih kieu jeung kitu. Sebenarnya itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Cukup kita saling memperbaiki diri. Adapun kondisi hati itu bisa dibuktikan oleh dohirnya seseorang. Dilihatnya dari mana? Pertama kali dari raut wajahnya. Yang kedua kalinya dari pembicaraannya. Yang ketiga kali dari pola pikirnya. Maka Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa hati itu bagaikan sebuah kolam yang disaluri oleh 4 saluran air, mata air. Tatkala 4 mata airnya bersih, maka air di kolam tersebut bersih. Tatkala salah satu dari 4 saluran ini keruh atau kotor, 1 kotor 3 bersih, maka akan terkumpul di dalam kolam tersebut air yang keruh. Maka apa 4 saluran tersebut? Yang pertama kali adalah lisan, yang kedua kali adalah pendengaran, yang ketiga kali adalah pikiran, yang keempat kalinya adalah penglihatan. Maka apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar, ini akan mempengaruhi ke dalam hati. Dan akan keluar pula melalui 4 saluran ini. Sehingga ulama mengibaratkan kalau kita punya teko, kita isi air putih. Tatkala teko tersebut dituangkan ke gelas, maka akan keluar air putih pula. Ketika teko diisi dengan air susu, maka dituangkan teko tersebut ke dalam sebuah gelas akan keluar air susu pula. Maka apa yang ada dalam hati itulah yang akan keluar. Maka salah satu cerita ajib, seorang ulama, seorang kiai dicemooh oleh salah satu warga. Wah, dikata-katain kotor. Wah, kamu nih gini. Maka kiai tersebut diam saja. Diam sampailah ke pondoknya. Maka santrinya, ajudan kiainya tersebut menanya, "Pak Kiai, kenapa jenengan iku," kalau kata orang Jawa, "pangersa kunaon bet kenapa enggak membalas gitu. Ini kan orang sudah berbuat jahat. Kenapa engkau tidak membalas?" Maka kiai tersebut menjawab, "Bagaimana saya bisa membalas dan menjawab sedangkan kamus perkataan jelek tidak ada dalam diri saya?" Subhanallah. Bahasa mudah nama, kumaha bade nyarios koplok, abdi teu gaduh kamus koplok dina mana? Kumaha bade nyarios kancing, dina mana teu aya kamus kancing. Luar biasa ya. Jadi seseorang itu akan terlihat hatinya itulah dari 4 saluran. Betul. Kurang lebihnya begitu. Jadi ketika hati seseorang itu bersih, maka akan terbaca dari 4 saluran ini. Kenapa? Itulah gambaran dari yang tadi disebutkan. Pendengar dan pemirsa, ketika kita ingin awet muda, nah ini berbicara ketika kita ingin awet muda, cek urang Sunda mah entong sulit diri. Nah, artinya hati kita itu harus betul-betul ikhlas menyikapi keadaan, menyikapi kehidupan, menyikapi perilaku dan segala macamnya tadi. Ini ada yang sering terjadi subhanauzubillah ketika kita jangan sampai mendengarnya pun agak ngeri Tad. Hati yang keras lebih keras daripada batu dan baja. Nah ini sering diungkapkan ya dalam Quran, dalam hadis seperti itu. Karena memang
Ketika orang yang hatinya keras boro-boro menerima hidayah agama, menerima omongan orang lain, melihat orang lain susah aja dia senang, melihat orang lain bahagia dia susah kan? Nauzubillah min dzalik. Seperti apa Tat? Maka Allah sudah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Ini ayat menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik. Iya. Jadi dalam ayat sebelumnya Allah sudah menyampaikan sifat-sifat orang munafik. Kenapa kok bisa begitu? Hatinya yang sakit. Karena hatinya sakit, akhirnya dia berbuat suatu perkara yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka di antara tadi yang Ustaz sudah sampaikan, bagaimana supaya awet muda? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Baik. Maka kuncinya adalah jagalah hati. Betul. Jaga dari apa? Dari penyakit-penyakit hati. Apa di antara penyakit hati? Ada namanya takabur, ada namanya ria, ada namanya hasad, dan ada penyakit-penyakit yang lain. Sehingga ulama menyampaikan penyakit dohir itu lebih mudah dan lebih ringan daripada penyakit hati. Betul. Kenapa? Karena penyakit hati susah didiagnosa. Kalau penyakit dohir kelihatan, oh ibu sakitnya diabetes, ibu bapak sakitnya kolesterol. Tapi ketika hati dibawa ke Pak dokter, ini kenapa kok saya hatinya nggak susah didiagnosa. Betul. Akan tetapi bisa diprediksi dengan bagaimana kondisi hati kita ketika ada seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, ada perkara-perkara amaliyah yang harus kita kerjakan. Itu di antara cara bagaimana kita bercermin. Ketika kita ingin berbuat suatu amal kok terasa berat, berarti bisa jadi hati kita lagi ada sakitnya. Betul. Maka salah satu cerita sahabat ada namanya Abu Dujana. Dalam kitab Hikayatus Sahabah. Itu Abu Dujana ketika sakit maka wajahnya begitu bercahaya, bersih, ganteng. Maka orang-orang pada bertanya, wahai Abu Dujana, kok kamu begitu gantengnya wajahnya? Tidak menanyakan pakai serum apa gitu. Apakah pakai Pond's atau pakai Garnier? Tidak. Gantengnya tuh kenapa? Tapi yang ditanyakan, apa amalan kamu? Kok begitu gantengnya kamu di saat kamu sedang sakit? Maka di antara jawaban Abu Dujana, tidaklah aku sebelum tidur kecuali aku maafkan orang-orang yang telah berbuat tidak baik kepada saya. Subhanallah. Jadi betul-betul jagalah hatinya tuh dipraktekkan. Bukan hanya sekedar menjaga hati orang lain, tapi menjaga hati dirinya. Jangan sampai bersemayam di hati ini perkara-perkara kotor. Di antara perkara kotor adalah rasa kurang suka kepada teman, rasa benci, rasa dendam, rasa iri hati. Itu dibersihkan. Di antara fadilah yang Allah berikan anugerah kepada Abu Dujana, wajahnya begitu cerah dan ganteng, sehingga orang pun terpikat dan terpesona. Ternyata bukan pakai cuci muka yang mahal, ternyata amalia hatinya yang dibenahi. Betul Tad, karena gini ya, ini sebuah kenyataan. Ketika melihat cewek cantik, hatinya yang bersih, beda. Dengan cewek cantik yang hatinya kusut, beda Tad. Jadi kelihatannya itu kayak kehilangan kecantikannya. Nah itu. Tetapi gambaran seseorang yang bisa digambarkan walaupun secara fisik dia utuh, sempurna, gambaran hatinya agak sakit, yaitu sangat nampak sekali. Nah itu yang mungkin jadi harus kita jaga, pendengar dan pemirsa. Sebagaimana Ustadz Rojana tadi Roja sampaikan ya di awal, bahwa satu titik di hati kita berbuat maksiat, maka hati itu akan hitam.
Jadi seperti itu ya tadi. Betul. Begitu berkali-kali titik hitam ada, berarti kan dihitung. Satu kali dosa hitam. Bukan berarti hitam. Ada mungkin ya, ada orang yang saya ingin langsung dibawa ke rumah sakit, dicek, Ingin diperiksa ya. Nah ini gimana nih? Padahal sebenarnya bukan itu ya Ustaz ya. Iya. Nah gambaran dari hitam kelamnya hati ketika banyak maksiat, maka adakah pembersihnya Tad? Supaya kita kan manusia biasa, bukan malaikat ya, bukan juga sebagai setan, tapi pasti pernah atau ada sedikit dosa, apalagi yang paling susah itu dosa hati. Seperti apa pembersihnya Tad? Melanjutkan dari hadis Nabi yang tadi, sahabat bertanya, wa majilauha, apa pembersih tatkala hati berkarat? Maka Nabi menjawab 2 jawaban. Yang pertama ingat mati, yang kedua membaca Al-Qur'an. Maka tadi sebagaimana hadis yang lain Nabi menyampaikan, aktiru dzikrohadimil ladzat, perbanyaklah mengingat perkara yang akan meleburkan kelezatan. Di antaranya apa? Ingat mati. Dengan ingat mati seseorang akan berbuat perbuatan secara terukur dan tidak ngawur. Kenapa orang kok bisa berkata-kata ngawur, berbuat suatu sikap yang ngawur? Karena dia lupa bahwa perkataannya, perbuatannya pasti akan dibalas di alam akhirat. Nah, ketika orang mengingat mati, maka pembicaraannya akan diatur, perbuatannya akan diatur, bahkan kehidupannya pun akan diatur. Iya. Kenapa? Karena dia mengingat bahwa saya ini hidup bukan sementara hidup, tapi hidup yang akan selama-lamanya. Di mana hidup selama-lamanya? Di alam akhirat. Sehingga Nabi menyampaikan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Kalau yang kita tanamnya adalah cabai, ya pasti yang akan dipetiknya pun cabai. Nggak ada mungkin ceritanya kalau ditanam bibit cabai kemudian keluar nangka. Nah, apa yang kita tanam di dunia itulah yang akan kita petik di akhirat. Jadi kalau yang kita tanam di dunia ini adalah perkara-perkara amal yang soleh, maka kita akan memetik amal yang soleh. Yang kedua kalinya adalah tilawatil Quran, yaitu membaca Al-Quran. Karena dalam salah satu riwayat bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim ini, Allah SWT memberikan 10 hasanah, 10 kebaikan. Maka alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Nah, ada alifnya, ada lamnya, ada mimnya. Maka baru baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Kalau satu halaman, kalau satu surat, Masya Allah, kalau satu juz. Jadi itulah yang akan menerangi hati. Maka ketika membaca Al-Quran bukan hanya membaca, tapi sebenarnya kita sedang merefleksi hati kita yang banyak kotoran, apalagi membacanya disertai dengan tadabbur, mengingat, memikirkan bagaimana isi kandungan ayat Al-Qur'annya, dipahami isinya, kemudian usaha untuk mengamalkannya. Inilah yang akan menerangi hati kita dan membersihkan karat-karat yang ada di dalam hati kita, sehingga nanti cerminnya yang kusut itu, kecerminnya yang kotor dibersihkan akan memantulkan lagi pantulan yang bersih. Begitupun hati semakin dibersihkan, ingat mati, kemudian baca Al-Quran lagi, lama kelamaan ini pun akan memancarkan nur, memancarkan cahaya yang membuat kita tambah lagi semangat mengamalkan perintah-perintah Allah. Subhanallah, ternyata memang 2 hal tersebut akan bisa membersihkan hati kita. Dan ketika hati kusut, suudon, berprasangka buruk terhadap orang lain, itu juga salah satu penyakit hati. Betul. Ya. Dan itu sangat berpengaruh terhadap kehidupannya, terhadap perilakunya juga. Mana ada yang bilang ini akan banyak penyakit fisik nih. Ketika hatinya seperti itu, hati-hati nih. Nanti kan misalnya gini, ketika ada seseorang yang lagi disakiti karena suaminya selingkuh misalnya ya,
Ini kan dia tidak bisa makan, tidak bisa minum, akhirnya dirawat di rumah sakit. Itu juga gambaran gara-gara hati yang tidak ikhlas menerima kenyataan. Tetapi juga ada tad yang sedikit ketika orang disakiti itu doanya dikabul. Ini juga gambaran hati. Seperti apa tad dong ini tad? Hati yang disakiti terkabul karena di antara doa yang makbul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang terzolimi. Akan tetapi perlu kita menata hati lagi Ya. untuk supaya diganti. Jangan karena doanya lagi makbul kemudian doa-doa yang tidak baik. Alangkah lebih baiknya doa yang lebih baik lagi. Iya. Doa minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Minta doa supaya anak kita jadi solih-solihah. Jadi penting sekali kita senantiasa husnudzon kepada Allah. Iya. Karena dari hati ini akan memancarkan kepada pikiran. Nah, di antara sebab penyakit-penyakit yang makin aneh di zaman sekarang itu, di antara sebab yang paling utama adalah pikiran. Pikiran yang terlalu berat, pikiran yang tidak janglar kalau kata orang Sunda, itu di antara sebab terbesar yang menjadikan orang itu sampai terkena penyakit. Betul. Sehingga sering seorang dokter menyampaikan sing janglar, yang tenang. Kenapa? Karena kondisi pikiran ini yang akan mempercepat kesembuhannya seseorang. Dan pikiran ini dialirkan dari hati yang jernih. Bagaimana hati yang jernih? Hati yang senantiasa taslim dan ridho atas segala keputusan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Hati yang senantiasa mudah melihat segala sesuatu dengan kacamata positif, yaitu husnudzon. Ketika hati tidak mudah taslim, hati tidak diarahkan kepada berprasangka baik, maka akan bersemayam penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit dzahir. Iya. Nah itu luar biasa mengutip tadi yang disampaikan ketika salah satu alat yang bisa mengotori hati tadi Ustaz sampaikan ucapan, pendengaran, penglihatan. Ini kalau dikaitkan dengan rangkaian-rangkaian tersebut sebenarnya ada dalam jasad diri kita sendiri. Mungkin saja ketika kita ingin melangkah kepada hal-hal yang baik begitu berat. Nah itu satu tantangan yang memang pada akhirnya hati sebenarnya ya tahu ketika ini aja ketika seseorang sebenarnya dia dusta. Sebenarnya gambaran kalau orang ahli itu sangat tahu misalnya ketika sebenarnya dia tuh bohong, tetapi hatinya kan tidak berbohong, pasti mengiyakan bahwa saya itu sebenarnya berdusta, tetapi hati dirinya kan selalu pengakuan seperti itu. Nah untuk hal demikian tentu ada tip yang benar-benar harus dijaga hati kita dari memohon perlindungan Allah. Seperti apa kesimpulan akhir? Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Hati kita mengiyakan bahwa perkara itu baik. Hati kita mengiyakan bahwa itu perkara buruk. Akan tetapi kaki kita terasa berat, tangan kita terasa berat, pikiran kita terasa berat. Atau yang perkara yang buruk, hati kita mengatakan itu buruk. Betul. Akan tetapi kenapa keluar perkara yang buruk, pikiran yang buruk, tangannya berbuat buruk, kakinya melangkah ke buruk? Karena hati bisa diberikan keyakinan kepada perkara baik, ini pun perlu kita minta sama Allah. Apa doanya yang tadi? Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami perkara yang baik dan mudahkanlah kami, anugerahkanlah rezeki kepada kami untuk mengikuti perkara baik tersebut.
Kita mengetahui hormat kepada orang tua itu adalah wajib. Iya. Kenapa? Karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Akan tetapi berapa banyak anak sekarang tidak sopan bahkan durhaka kepada orang tuanya. Ternyata karena hatinya tidak ditolong oleh Allah, jasadnya tidak ditolong oleh Allah untuk berbakti kepada orang tuanya. Berapa banyak orang melihat keburukan, akan tetapi tidak diberikan rezeki oleh Allah menjauhinya. Maka Nabi mengajarkan Allahumma arinal batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah, perlihatkanlah perkara yang buruk dan berikanlah rezeki kepada saya untuk meninggalkan perkara yang buruk. Yang terlihat buruk, sudah tahu buruk, malah dikerjakan. Kenapa? Karena tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah untuk meninggalkan keburukan. Maka hati pun perlu senantiasa dikaitkan sama Allah, minta sama Allah supaya mudah dibimbing, mudah untuk melaksanakan perkara yang baik dan menjauhi perkara yang tidak baik. Iya. Baik pendengar Mutiara Pagi dari Bandung dan pemirsa, hati adalah cermin. Satu gambaran buat kita, tentu pelihara hati kita supaya kita tidak tersesat dunia akhirat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.